Shalom, selamat pagi keluarga besar dari dapur si juru minum. Hari ini kita datang bersama di hadirat Tuhan. Kita menyerahkan hati kita. Kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi penuntun, yang akan menjadi pembimbing dan penentu arah hidup kita, yang dapat menguatkan iman kita untuk terus tinggal di dalam panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sambil kita menaikkan lagu ini sebagai doa kita. Satu hal yang kurindu. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami masih dapat bernafas, kami melihat orang di kiri kanan kami, orang-orang tersayang. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur terlebih awal untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, karena firman-Mu adalah penuntun bagi jalan kami. Firman-Mu adalah perlindungan bagi kami. Firman-Mu adalah pagar tembok bagi kami. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Benar Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu selalu mengikuti aku. Aku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari sekarang kita lihat Injil yang ditulis oleh Matius, Injil Saint Matius. Oke. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, dua jenis asas, ya. Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kataku ini ibarat orang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan mencurah, banjir melimpah, dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh karena berasaskan batu.
Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-kataku ini ibarat orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan mencurah, banjir melimpah, dan angin kencang melanda. Lalu runtuhlah rumah itu, punah ranap. Setelah selesai Yesus menyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum dengan ajarannya, karena dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Haleluya, puji Tuhan. Satu pengajaran yang membuatkan kita berpikir ya. Jika kita mengikuti ajarannya, semalam kita belajar tentang pokok dan buahnya. Tuhan Yesus mengajar kita supaya memperhatikan, supaya meneliti sebelum kita membuat pilihan. Ya, meneliti dari buah kepada pokok. Buah-buah dari perbuatan orang. Supaya kita tidak tersalah pilih. Ya, karena hanya pokok yang subur saja yang menghasilkan buah yang baik. Sebelumnya pula kita belajar untuk memilih jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Sebelumnya lagi kita belajar tentang berdoa. Jika kita ada keperluan, kita nyatakan hasrat kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri berjanji, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi apabila kita hidup di dalam firman ini, kata Yesus, siapa yang mendengar dan menurut kata-kataku ini ibarat orang bijak. Amin. Ini rahasia menjadi orang bijak. Kita diumpamakan seperti orang yang bina rumah. Ya, di atas batu, rumah yang kukuh. Bila hujan turun, bila banjir datang, rumah itu tidak hanyut. Ya, karena dasarnya dalam, karena dasarnya kuat. Itu yang Yesus mau dalam hidup kita dan keluarga kita, saudara. Jadi hari ini mari kita berdoa meresponi firman ini. Kita nyatakan respon kita di dalam doa kita kepada Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Sehingga mata roh kami melihat rumah itu yang berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu firman-Mu. Maka rumah itu bila hujan lebat melanda, bila banjir datang, bila bah besar datang Tuhan, bila ribut taufan datang, rumah itu tetap kuat, tetap teguh. Jadikan kami suami istri, kami satu keluarga, anak-anak kami menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan dasar kami di atas firman-Mu, mengikuti setiap daripada ajaran-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berdiri ketika ribut taufan melanda, kami masih tegap di dalam Engkau. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, kami datang kepadamu juga pada pagi hari ini. Kami mohon pengampunan pada saat kami Tuhan leka. Pada saat kami Tuhan Yesus meletakkan dasar kami atas keinginan hati kami sendiri. Keinginan daging kami. Dan ke atas sesuatu yang kami lihat indah di dunia ini. Yang akhirnya boleh membawa kami kepada hidup binasa ataupun kesia-siaan. Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami mohon Tuhan menguatkan kami, kaki kami, tangan kami. Malah meneguhkan pikiran kami, meneguhkan hati kami. Supaya bermula dari hari ini kami menjadi semakin teguh. Kami tahu di mana kami harus meletakkan kaki kami, meletakkan pengharapan dan iman kami. Kemana kami harus memandu keluarga kami. Tuhan, kami berdoa pagi ini, kami ibu-ibu datang kepadamu. Mohon pengurapan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Roh-Mu itu Tuhan yang akan membimbing kami untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri kepada suami kami masing-masing di dalam nama Yesus. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu untuk melihat masa depan yang penuh harapan yang ada di dalam-Mu Tuhan. Justru kami sangat ingin berjalan pada jalan yang Tuhan sudah setkan bagi kami, tentukan bagi kami. Kami sangat takut Tuhan karena dunia ini. Saat ini kami melihat begitu banyak goncangan. Justru Tuhan kami datang kepadamu, kami meletakkan diri di dalam-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu. Engkaulah perlindungan bagi kami, Engkaulah kota benteng bagi kami. Engkaulah Tuhan adalah atap bagi kami.
Engkau Tuhan adalah tempat pelindungan yang utuh bagi kami. Nama-Mu adalah menara yang kuat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.